Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Di mana karakteristik itu tentang mengetahui sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti dan bisa membedakan karakter-karakter seseorang. Sedangkan prinsip pembelajaran tematik, peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu oleh seseorang guru. Dan guru dapat melihat kehidupan yang paling dekat dengan peserta didik. Karakteristik pembelajaran tematik memiliki ciri khas dari pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Seperti contohnya guru memberikan mata pelajaran yang cocok dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak dengan pendekatan yang baik. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Contohnya seperti guru memberikan mata pelajaran IPA, tetapi siswa itu merasa bosan atau tidak minat. Jadi guru harus bisa merubah cara mengajarnya seperti menggunakan gambar atau melihat video. Jadi siswa itu akan merasa tertarik kepada pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Contohnya seperti guru mengajar siswa itu belajar sambil bermain. Jadi siswa itu tidak merasa bosan dan cepat menyerap pembelajaran yang diajarkan oleh guru dengan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Jadi, seorang guru itu harus memberikan banyak contoh-contoh dan pengetahuan agar keterampilan berpikir siswa itu menambah lebih luas. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dan dalam lingkungannya. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, berkomunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Jadi guru memberikan kerja kelompok sesama siswa agar komunikasi dan kerjasama siswa tersebut menjadi lebih baik. Manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. Yang pertama, dengan menggunakan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Contohnya seperti pembelajaran tematik di mana guru mengajarkan cara siswa menghitung dengan jari. Jadi di situ sudah mencakup pembelajaran IPA dan matematika. Habis itu contohnya guru menyuruh siswa untuk menuliskan hasil menghitungnya di papan tulis dan di situ sudah mencakup pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Keempat, dengan adanya panduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Contohnya seperti pembelajaran tematik. Menurut Tipdiknas tahun 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa. Pemberian pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Menyajikan konsep dan berbagai mata pelajaran. Bersifat fleksibel. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan
menyenangkan. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan-kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, di mana pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Mata pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengkaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan fleksibel. Contohnya seperti guru mengajak belajar siswa itu di lingkungan terbuka, agar siswa mengerti dan paham apa yang diajarkan oleh guru. Jadi siswa itu tidak merasa bosan. Kalau di dalam kelas kan guru itu terlalu banyak berbicara, jadi siswa itu akan merasa bosan. Tetapi kalau di luar ruangan siswa langsung praktek, jadi ilmunya itu akan bertahan lebih lama. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Yang pertama ada prinsip penggalian tema. Jadi prinsip penggalian tema itu seperti utama fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan kaitannya menjadi target utama dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik dibagi menjadi 7. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atau atas relevansi. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru menempatkan dirinya dengan keseluruhan proses. Artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran.
Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik dibagi menjadi 3. Yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Jadi maksudnya guru itu jangan hanya berbicara terus-menerus, tetapi harus bertanya kembali kepada siswa agar guru mengetahui pengetahuan dan pemahaman sampai di mana siswa tersebut. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam perencanaan. Prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik, di mana prinsip evaluasi pembelajaran itu harus bersifat praktis. Artinya, kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Jadi, evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah-langkah positif, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, di samping membentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu ke pembelajaran berikutnya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.